Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat billah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap nabi diberikan mukjizat yang berbeda-beda oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas apa saja mukjizat yang dimiliki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mukjizat adalah suatu hal di luar kebiasaan manusia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabi. Salah satu mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran yang dijadikan sebagai kitab suci umat Islam. Nah, pada video ini telah merangkum beberapa mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbesar selama masa hidupnya. Berbeda dengan mukjizat yang diberikan kepada nabi dan rasul lainnya, Al-Quran bersifat abadi dan berlaku sepanjang masa yang menunjukkan kebenaran ajaran beliau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad, dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Yang kedua, air mengalir dari sela-sela jemari. Mukjizat selanjutnya yang dimiliki Nabi Muhammad SAW adalah dapat mengeluarkan air dari sela-sela jemarinya. Hal ini diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, yang artinya mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahukan keadaan itu. Maka beliau meminta sebuah mangkuk dan menuangkan sedikit air ke dalamnya, lalu mencelupkan tangannya ke dalam wadah air itu. Maka air mengalir dari sela-sela jemari tangan beliau. Dengan air itu para sahabat berwudu. Jumlah mereka waktu itu adalah 300 orang. Yang ketiga, makanan sedikit tapi cukup untuk banyak orang. Mukjizat lain yang dimiliki Nabi Muhammad SAW adalah dapat membuat makanan sedikit tapi bisa dimakan banyak orang. Seperti yang dikisahkan salah seorang sahabat Nabi, suatu ketika Rasulullah SAW terlihat kelaparan. Abu Talhah yang mengetahui hal tersebut berniat untuk mengundang Rasulullah untuk makan di rumahnya. Namun makanan di rumahnya ternyata sisa sedikit. Singkat cerita, Abu Talhah dan istrinya tetap mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak disangka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajak banyak sahabatnya untuk ikut makan. Hal tersebut membuat Abu Talhah dan istrinya merasa cemas karena makanannya hanya sedikit. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya tiba di rumah Abu Talhah. Sebelum acara makan dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan makanan yang dihidangkan. Setelah itu tamu diminta makan secara bergantian. Yang pertama makan adalah 10 sahabat, lalu 10 sahabat berikutnya, kemudian 10 sahabat berikutnya, dan seterusnya. Akhirnya semua sahabat yang datang itu makan sampai kenyang. Sedangkan jumlah mereka waktu itu 70 atau 80 orang. Setelah itu baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Abu Talhah makan hingga kenyang pula. Yang keempat, segelas susu mengenyangkan banyak orang. Tidak jauh berbeda dengan mukjizat sebelumnya, Nabi Muhammad SAW juga pernah mengenyangkan banyak orang dengan segelas susu. Jika dipikir hal tersebut mustahil, namun itulah bukti kekuasaan Allah. Diceritakan bahwa Abu Hurairah
yang merupakan sahabat Nabi yang sangat miskin tetapi amat banyak ilmunya dan kuat hafalannya, sering mengalami kelaparan. Pada suatu hari ketika Abu Hurairah sedang duduk di jalan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewatinya dan tersenyum melihatnya. Beliau sangat mengerti akan penderitaan Abi Hurairah. Kemudian berkatalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Abahir." Abu Hurairah menjawab, "La baika ya Rasulullah, aku datang memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Ikutilah aku." Maka Abu Hurairah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke rumahnya. Sampai di dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan segelas susu. Beliau bertanya kepada istrinya, "Dari mana susu ini?" Istrinya menjawab, "Dari Fulan, ia menghadiahkan untukmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil Abu Hurairah, "Ya Abahir." "Labaika ya Rasulullah," jawabnya. "Pergilah dan panggillah Ahlus Suffah." Ahlus Suffah adalah sekumpulan sahabat yang tinggal di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak punya harta dan keluarga di kota Madinah. Abu Hurairah merasa berhak mendapat seteguk lebih dahulu agar kekuatannya yang hilang bisa kembali. Nanti jika Ahlus Suffah datang, tentu Abu Hurairah yang akan melayani mereka. Namun Abu Hurairah tidak mau menentang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Abu Hurairah segera memanggil Ahlus Suffah. Mereka pun datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abu Hurairah, "Ya Abahir." "Labaika ya Rasulullah." "Terimalah ini dan bagikan kepada mereka." Maka Abu Hurairah memberikan gelas berisi susu itu kepada orang pertama. Orang itu meminumnya sampai puas. Kemudian gelas tersebut dikembalikan kepada Abu Hurairah, lalu diberikan lagi kepada orang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya hingga semua merasa puas. Sungguh menakjubkan. Gelas itu pun diterima kembali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian tersenyum kepada Abu Hurairah dan berkata, "Ya Abahir." "La baika ya Rasulullah." "Sekarang tinggal aku dan kamu." "Benar wahai Rasulullah." "Duduklah dan minum." Maka Abu Hurairah duduk dan minum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus memerintahkannya minum sampai Abu Hurairah berkata, "Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, sudah tidak ada tempat lagi dalam perutku." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berikan kepadaku gelas itu." Beliau memuji Allah dan bersyukur, lalu membaca Bismillah dan meminum sisa susu itu. Yang kelima, doa minta hujan yang langsung dikabulkan. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW bisa meminta kepada Allah untuk menurunkan hujan yang dikabulkan pada saat itu juga. Mukjizat tersebut dijelaskan pada hadis Al-Bukhari. Dikisahkan bahwa pada suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah Jum'ah, berdirilah seorang minta didoakan agar turun hujan. Waktu itu kekeringan sedang melanda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Seketika itu pula turunlah hujan deras terus menerus sampai hari Jumat berikutnya. Yang keenam, pemberitahuan hal-hal gaib yang terbukti terjadi. Pemberitahuan hal-hal gaib yang dimaksud adalah Rasulullah bisa mengetahui peristiwa yang akan terjadi ke depannya. Salah satu hal gaib yang disampaikan Rasulullah adalah kejadian pada saat perang Mu'tah. Jai bin Harisah, komandan pasukan yang ditunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin pasukan muslimin, terbunuh, dan akhirnya komandan pasukan digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Lalu Ja'far bin Abi Thalib juga terbunuh. Namun sebelum kematian dua komandan itu sampai ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan kematian Zaid bin Harisah dan Ja'far bin Abi Thalib kepada para sahabatnya. Inilah salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah beri wahyu kepada beliau tentang berita gaib. Yang ketujuh, terbelahnya bulan menjadi dua. Terbelahnya bulan menjadi dua merupakan salah satu mukjizat
yang dimiliki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu orang kafir Mekah meminta bukti kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah tunjukkan dengan terbelahnya bulan menjadi dua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, kemudian mengarahkan tangannya ke bulan. Bulan pun terbelah dua, satu bagian di atas gunung dan satunya di gunung yang lain. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata, bulan terbelah menjadi dua bagian di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saksikanlah. Yang kedelapan, mengobati sakit mata, Allah sembuhkan dalam seketika. Tidak hanya Nabi Isa yang diberikan kelebihan bisa mengobati penyakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diberikan mukjizat yang bisa mengobati sakit mata dengan seketika. Namun semua itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, orang akan selalu membela ajarannya. Perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam tentu saja tidak mudah, apalagi pada saat itu kaum Quraisy secara terang-terangan membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menolak ajarannya. Kendati begitu, akan tetapi ada yang membela ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya orang yang selalu membela ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak terjadi secara kebetulan. Hal tersebut merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, air sedikit menjadi banyak. Mukjizat terakhir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membuat air yang sedikit menjadi banyak. Dikisahkan pada zaman dulu, dalam sebuah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya kehabisan bekal air, sedangkan waktu itu air berjarak jauh dari mereka. Kemudian mereka bertemu seorang wanita yang membawa sedikit air. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengusap kantong air milik wanita tersebut dan menyuruh para sahabat yang kehausan itu minum. Jumlah mereka pada saat itu adalah 40 orang. Setelah puas minum, mereka mengisi kantong air masing-masing sampai penuh juga. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itulah 10 mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi bukti kekuasaan Allah. Semoga semakin menambah wawasan kita untuk mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.